Tahukah kamu, ada sebuah provinsi di Indonesia yang bernama Aceh, yang terletak pada bagian ujung utara Pulau Sumatera dengan ibu kota di Banda Aceh. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh memiliki suatu tarian tradisional, yaitu tari saman. Tari saman merupakan salah satu media yang digunakan sebagai penyampaian dakwah dan pesan. Tarian ini sendiri mencerminkan keagamaan, sopan santun, pendidikan, kekompakan, kepahlawanan, dan kebersamaan. Mari simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai tari saman ini. Tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beberapa literatur menyatakan Syekh Saman yaitu seorang ulama yang berasal dari suku Gayo di Aceh Tenggara yang kemudian menemukan dan mendirikan tari saman hingga akhirnya ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda pada tanggal 24 November 2011 silam. Tari saman berasal dari Aceh yang kemudian akan dibawa langsung oleh suku Gayo sebagai suku tertua di wilayah Aceh. Suku Gayo juga dikenal dengan suku yang suka berkelompok. Tarian asal Serambi Mekah ini kemudian juga dikembangkan oleh ulama besar dari Gayo di Aceh Tenggara, yaitu Syekh Saman. Nama Saman sendiri diambil dari salah satu ulama besar Islam Aceh bernama Syekh Saman. Tari saman juga merupakan pengembangan dari permainan rakyat. Pada mulanya, tarian ini sebagai permainan rakyat yang disebut tepuk abe. Tepuk abe kian diminati masyarakat Aceh pada saat itu. Kondisi ini jugalah yang membuat Syekh Saman terinspirasi untuk mengembangkan tari tepuk abe dengan menyisipkan berbagai syair-syair berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarian ini juga menjadi salah satu media dakwah pada saat itu. Tari saman juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan bergerak secara seragam mengikuti irama harmoni musik. Gerakannya yang sangat sinkron, harmonis, dan selaras dengan dinamika lagu, penarinya akan serempak bertepuk tangan, menepuk dada, paha, dan tanah, menjentikan jari, serta mengayunkan, memutar tubuh dan kepala mereka pada waktunya dengan ritme yang serempak berubah secara bergantian. Gerakan ini kemudian melambangkan kehidupan sehari-hari masyarakat Gayo dan lingkungan alamnya. Tari saman dengan berbagai ciri khas yang menonjol dari tarian daerah lainnya, para penari saman umumnya akan menggunakan pakaian dengan baju dasar atau kerawang, kemudian sarung, dan dalaman berupa celana. Selain itu, penari juga akan menggunakan ikat kepala dalam bentuk hiasan melingkar yang dikenakan pada kepala penari pria. Bulung telang atau tengkuluk kain dengan dasar persegi berwarna hitam dan hijab yang menjadi bagian dari pakaian adat penari wanita yang mengidentifikasikan dirinya sebagai wanita muslimah. Keunikan pada tari saman juga bisa dilihat dari pola lantai sebagai sebuah lintasan atau pola yang dipakai penari untuk mempertunjukkan kebolehannya, khususnya pada kesenian asal Gayo ini. Pola lantai tari saman adalah garis horizontal, umumnya disebut juga sebagai saf. Setiap penarinya akan didudukkan secara rapat dan sejajar. Hal ini sekaligus merefleksikan bagaimana rapatnya barisan saf pada saat sholat berjamaah dilakukan. Tari saman dimainkan oleh belasan hingga puluhan penari, antaranya 13 sampai 21 penari.
Meski demikian, saat ini jumlah tersebut kemudian disesuaikan dengan koreografi yang akan ditampilkan. Tari Saman tidak hanya indah dari segi nilai estetikanya saja, tapi setiap gerakan tari Saman memiliki makna. Umumnya, makna gerakan tari Saman ini melambangkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Misalnya, gerakan selaku yang dilakukan penari dalam meletakkan satu tangan di dada. Gerakan tersebut memiliki makna kerendahan sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain gerakan, lantunan syair yang dibawakan penari mengandung nilai filosofis yang sangat tinggi. Sekian UKK dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, penjelasan yang kurang memahami, atau kesalahan dalam editing. Saya Sheila Hijratul Lauhil Mahfuz, pamit undur diri. Terima kasih.